Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وأن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الشباب، أيها المشتركون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا. اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء وآباء لأمثالهم، وجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء وآباء لأمثالهم، وجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها وآباء لأمثالهم والزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, para pemuda bintang, Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah dengan kesyukuran dan pujian-pujian yang banyak. Sebanyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kajian dengan tema Qiyamul Lail, fadluhu wa adabuhu wal asbabul mu'inatu alaihi fi dhawil kitabi was sunnah. Tema Qiyamul Lail, ya, tentang keutamaan, adab-adab pelaksanaan, dan sebab-sebab yang bisa membantu siapapun yang ingin menegakkannya, mengefektifkannya. Ada sebab-sebab yang bisa membantunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita ada pada bagian yang kelima, bagian inti dari kajian dengan tema Qiyamul Lail ini. Dan pada bagian inti, bagian kelima ini, insya Allah kita akan bahas dalam 12 poin. Dan kita akan bagi dua, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, ya, 6 item pertama terkait dengan adab-adab pelaksanaan Qiyamul Lail. Dan pada poin ini saya ingin menegaskan para pemuda bintang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bahwa Qiyamul Lail ini turun di awal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita tahu bahwa beliau diangkat sebagai nabi dengan 5 ayat yang sebagai wahyu pertama di surat Al-Alaq. Dan kemudian turun yang berikutnya yaitu surat Al-Qalam. Dan di berikutnya lagi kita akan ketemu ada surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Sebagai persiapan beliau diutus sebagai Rasul untuk mulai menyampaikan ajaran-ajaran yang bisa dibilang pertama diajarkan oleh beliau dan kemudian menjadi ajaran beliau hingga hari kiamat. Tentunya beliau hanyalah penyampai risalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang mendengar dan menyaksikan secara langsung persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan di waktu itu. Dan beliau merasakan dari apa yang didengar, apa yang beliau lihat, dan apa yang beliau rasakan, ada persoalan yang cukup serius. Beliau tidak nyaman dengan kehidupan yang ada pada zaman itu yang kemudian lebih dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman di mana umat manusia mengalami kesesatan di semua bidang kehidupan. Beliau tidak nyaman dengan itu dan melihat bahwa kondisi butuh diubah. Dan beliau yakin bahwa bisa diubah. Hanya bagaimana, dari mana memulainya, di mana akan diujungi, tidak memiliki ilmu tentang itu. Cuman beliau percaya bahwa kondisi ini sebagaimana terjadi karena perilaku umat manusia, maka perilaku manusia yang berbeda akan mengubahnya. Hanya bagaimana ini yang tidak beliau dapatkan atau beliau belum dapatkan. Sampailah bahwa beliau di usia 38 tahun di tengah pergulatan pemikiran beliau tentang kondisi umat manusia yang sangat menyedihkan dan keinginan beliau terkait dengan keyakinan bahwa kondisi ini bisa diperbaiki, bisa diubah, keinginan beliau untuk mengubah itu membawa beliau pada langkah untuk menyendiri dan menyepi. Dan datanglah beliau ke Gua Hira. Usia beliau 38 tahun dan pada bulan Ramadan di tahun itu beliau habiskan 1 bulan full di Gua Hira. Tidak terjadi sesuatu yang signifikan selama 1 bulan itu, dan kemudian selesai Ramadan di usia 38 beliau turun kembali dan bergabung di tengah-tengah masyarakat menjalani kehidupan sebagaimana semula. Sampai kemudian Ramadan tahun berikutnya. Usia beliau 39 tahun. Dan melakukan tindakan ulang. Menyepi lagi ke Gua Hira pada bulan Ramadan. Di usia 39 tahun. Dan lagi-lagi tidak ada peristiwa penting terjadi pada pengalaman Ramadan yang kedua. Di usia 39. Baru kemudian pada usia 40. Ramadan ketiga yang beliau jalani dengan menyepi di Gua Hira, terjadilah peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa yang mengagetkan kepada beliau dan tidak ada penjelasan yang baru kemudian setelah turun surat Al-Mudassir, perintah beliau berdakwah, perintah beliau untuk mengisi hari-harinya menjalankan perintah-perintah Allah, dengan mengajarkannya kepada umat, memandu mereka bagaimana mengamalkan perintah-perintah itu, menjelaskan larangan-larangan Allah, dan memandu mereka bagaimana menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih khusus, ketika turun surat Al-Muzammil, beliau adalah orang yang dikelola oleh Allah, yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
bagaimana memahami kondisi pada masa itu, bagaimana mengukur penyimpangan, dan berapa kadar perbaikan, ukuran perbaikan yang dibutuhkannya. Itu nanti dipandu. Bidang-bidang apa saja ya yang dikategorikan sebagai menyimpang dan salah, dan apa yang bisa digunakan untuk memperbaikinya. Beliau akan terima semua ajaran itu melalui Al-Quranul Karim. Dan Allah menghendaki nanti ada perjodohan antara Al-Quranul Karim dengan Qiyamul Lail. Allah menghendaki akan ada pertemuan yang ya bagaimana menyatu ya dua hal ini menjadi satu. Dan yang menarik adalah terkait dengan Qiyamul Lail, di mana Al-Quran nanti bagian dominan dalam Qiyamul Lail ini, Allah sendiri turun ke langit dunia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jam-jam itu turun ke langit dunia. Dan ada 4 bidang yang secara khusus dilayani oleh Allah ketika turun itu. Yang pertama adalah jika ada yang butuh ampunan, maka Allah siap untuk mengampuni malam itu ketika seseorang memintanya. Siapapun yang merasa salah jalan dan ingin kembali kepada jalan fitrahnya, jalan kebaikannya, maka malam itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk menerima pertaubatannya. Dan siapapun yang memiliki daftar keinginan dan kebutuhannya, seseorang kepingin bisa apa? Seseorang kepingin ahli di bidang apa? Tinggal menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin 1 ya keahlian, ingin 2 keahlian, ingin 3 keahlian. Keahlian yang bisa membantu dia mencukupi diri sendiri, keahlian yang bisa membantu dia memenuhi kebutuhan banyak orang, semua bisa dikomunikasikan dan disampaikan kepada Allah pada setiap malam saat Allah turun melalui Qiyamul Lail ini. Hal yang sama terkait dengan apa yang ingin diubah. Ya, ingin diubah pada diri beliau sendiri maupun pada diri orang lain. Termasuk tadi, keahlian apa yang ingin beliau miliki atau beliau menginginkan keahlian itu Allah cipta pada orang lain. Allah juga akan memberikannya. Begitu pula ketika seseorang ingin menjadikan sebuah kota, meskipun pada awalnya sudah rusak, ingin agar kerusakannya dikurangi sampai hilang sama sekali, dan bagaimana kota yang tidak ada kebaikannya mulai diberikan kebaikan satu persatu oleh Allah, itu adalah kesempatan menyampaikannya pada Qiyamul Lail. Dan pada puncaknya adalah siapa yang ingin menunjukkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya kepada Allah dengan ibadah yang penuh, maka nanti kita akan diberikan kurikulum bagaimana salat dan kurikulumnya membaca 10 ayat ya dalam satu malam, atau salat malam dan kurikulumnya adalah 100 ayat, dan bahkan bagaimana salat satu malam kurikulumnya adalah 1000 ayat. Siapapun mau melakukan itu, baik kelas yang 10 ayat, 100 ayat maupun 1000 ayat, Allah siap untuk mengkabul, mengijabah semua doa-doa dan permintaannya. Pendek kata, siapapun yang punya visi ke depan, visi besar, punya misi-misi kehidupan dan harus sukses, maka Qiyamul Lail adalah jalan yang telah diberikan oleh Allah, dan Allah langsung menanganinya karena Allah turun pada malam itu, dan setiap malam Allah turun untuk merespon orang-orang yang ingin memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah dari keutamaan malam itu. Ya, teman-teman pemuda bintang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat insyaallah 6 item pertama terkait dengan adab-adab pelaksanaan Qiyamul Lail. Nanti ya ke-7 sampai ke-12 insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, terkait dengan bagaimana pelaksanaan Qiyamul Lail, dimulai poin 1 adalah niat mengerjakan Qiyamul Lail sebelum tidur. Niat mengerjakan Qiyamul Lail sebelum tidur. Ya, baik ini Qiyamul Lail ya dalam arti salat yang dikerjakan setelah tidur, baik nanti real terjadi atau tidak real terjadi.
tetapi sudah diniatkan. Ini baik bagi mereka yang melakukan witir sebelum tidur, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau tidak melakukan witir sebelum tidur. Maka dia berniat mengerjakan qiyamul lail sebelum tidur. Bahkan tidurnya sendiri diniatkan untuk menambah kekuatan, ya, agar nanti malam ketika bangun benar-benar dalam kondisi fresh, dalam kondisi segar, dalam kondisi siap mempresentasikan segala keinginan yang agar direspon oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, tanpa perantara. Seorang hamba berkomunikasi, menyampaikan kehendak-kehendaknya kepada Allah, dan Allah merespon langsung tanpa melalui malaikatnya. Ini sebuah karunia yang sangat luar biasa. Iya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW bersabda, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun. Siapapun, seseorang, laki maupun perempuan, muda maupun tua, berniat untuk melaksanakan qiyamul lail. Berniat sebelum tidur, ya, dia sudah berniat akan melaksanakan qiyamul lail. Ternyata ghalabahu 'alaiha naumun. Ternyata tidur mengalahkannya, ya, sampai dia tidak bangun. Maka ketika dia sudah berniat sebelum tidur akan qiyamul lail nanti, illa kataballahu lahu ajra salatihi. Kecuali bahwa Allah tetap menetapkan pahala salatnya seakan-akan dia benar-benar melaksanakannya. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi. Dan tidurnya menjadi sedekah. Pahalanya mendapatkan karunia berupa tidur, ya, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk itu. Dan inilah keunggulan niat itu di dalam agama kita, ya, keunggulan niat dalam agama kita. Bagaimana nawaitu itu mengantarkan seseorang kepada goal, ya, minimal kepada hasil dari goal tersebut, ya, ya, hasil dari targetnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya. Berikutnya, terkait dengan poin niat ini, Rasulullah SAW bersabda, man ata firasyahu. Barang siapa mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dan dia berniat, ya, nawa yanwi, niat, an yakuma, dia berniat akan bangun nanti, bukan akan tidur sampai subuh, tetapi nanti akan bangun. Fayusalliya minal lail, ya, untuk bangun dan melaksanakan salat di tengah malam. Faghalabathu alai ainuhu, tapi ternyata matanya mengalahkan dia. Hatta yusbiha, sampai waktu subuh tiba. Jadi barang siapa ketika mendatangi tempat tidurnya untuk tidur dan dia berniat nanti akan bangun dan melaksanakan salat, hanya saja ternyata kantuk, ya, mengalahkan matanya ini, dan kemudian sampai dia tertidur sampai subuh, maka kutibalahu manawa, Allah tetap menetapkan pahala bagi dia sesuai dengan seakan-akan niat itu terlaksana. Wa kana naumuhu shadaqatan, dan Allah menjadikan tidur yang dia dapatkan, padahal tadi dia berniat untuk bangun, sebagai sedekah dari Rabb-nya. Masya Allah. Jadi orang tertidur, tidak sempat bangun malam, tetapi tadi dia sudah bersungguh-sungguh untuk berniat melaksanakannya, maka dia mendapatkan sedekah. Pahalanya dia dapat, pelaksanaannya tidak, ya, terjadi, tetapi bahkan mendapatkan sedekah, ya, hasilnya tetap tercapai. Ya. Yang kedua, teman-teman pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, dari, ya, adab-adab pelaksanaan qiyamul lail ini, bahwa menghapus, ada sunnah untuk menghapus kantuk dari wajah saat terbangun, ya, dengan cara mengusap di bagian, ya, di bagian wajah, mengusap, ya, di bagian wajah, ya, di antaranya. Ya, bagaimana cara mengusap, ya, menghapus kantuk dari wajah saat terbangun? Dengan zikir, ya, di antaranya dengan berzikir. Kemudian dengan bersiwak. Kemudian dengan membaca doa bangun tidur. Berikutnya dengan bersihkan hidung.
ya, memasukkan istinsyaq ke dalam air ke dalam hidung dan istinsar mengeluarkannya kembali. Dan dipuncaki dengan berwudu. Inilah cara menghapus kantuk dari wajah saat terbangun. Mungkin masih ada sisa-sisa kantuk atau tidurnya, insya Allah segera terhapus dengan cara kita berzikir. Zikirnya apa? Ada dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'ara minal laili," barang siapa yang terbangun di tengah malam, faqal, kemudian dia berzikir, ya, membaca zikir ini. Apa itu zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini zikir, dua zikir. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua adalah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini redaksi dalam riwayat Sahih Bukhari. Nanti di luar, selain riwayat Bukhari, ada juga hadis sahih yang lain, dimulai dengan doa yang keduanya, dari kata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Jadi dalam riwayat Bukhari dimulai dengan alhamdulillah. Riwayat yang lain dimulai dengan seperti yang sudah populer dikenal masyarakat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Artinya bahwa untuk zikir yang kedua setelah la ilaha illallah tadi itu boleh menggunakan redaksi ya dalam riwayat Imam Bukhari, dan juga boleh menggunakan redaksi dalam riwayat yang lain yang dimulai dari subhanallah. Setelah membaca dua zikir ini waktu terbangun, summa qal Allahumma gfirli, dilanjutkan dengan doa minta ampunan. Ya Allah, ampuni hamba. Jika ini kita lakukan, apapun dosa yang pernah kita perbuat diampuni oleh Allah SWT. Au da'a, atau doanya bukan minta ampunan, doa yang lain, ya, pertaubatan atau meminta sesuatu, ya, baik tentang dunia maupun tentang akhirat, maka akan diijabah oleh Allah SWT. Fa in tawadda'a, dan jika setelah itu dia melangkah untuk wudu, ya, dia melakukan wudu, wa shalla, dan juga salat, kubilat salatuhu, maka salatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Asal tadi waktu bangun dia membaca dua doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau redaksi Bukhari di sini alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Asal waktu bangun membaca dua zikir ini, kemudian ada dua pilihan, meminta ampunan atau doa yang lain. Apapun akan diijabah oleh Allah. Ditambah jika setelah itu dia berwudu dan dia salat, maka wudu dan salatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kesan bahwa subhanallah, ada sesuatu yang ya diistimewakan, didahulukan oleh Allah, yaitu terpenuhi hajatnya hamba. Terpenuhi hajatnya hamba. Ya. Didahulukan jaminan bahwa doanya diijabah, permintaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ketika salat itu haknya Allah, sudah dipastikan juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan meminta dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, berikutnya beberapa dalil yang lain terkait dengan item yang kedua ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga bibi dari jalur ibunya. Ya. Ibnu Abbas, ya, beliau berkata, "Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta
idzan tasafal lail. Beliau menyaksikan bagaimana Rasulullah tertidur, ya. Tidur dan kemudian sampai tengah malam. Ya, intisaf, ya, separuh dari malam. Jadi sampai pertengahan malam. Intasafal lail. Au qablahu, atau bahkan beliau bangun sebelum tengah malam. Biqalil, ya, sebelumnya sedikit. Au ba'dahu biqalil, atau tengah malam sedikit. Jadi kisaran itu. Jadi bangunnya Nabi adalah tengah malam. Ya, tengah malam. Jadi kita hitung saja ketika maghrib, ya, itu jam 6 dan subuh jam 4, ada 10 jam kurang lebih dibagi 2, 5 jam, 5 jam. Maka separuh yang pertama, ya, dan separuh yang kedua. Dan antara separuh yang pertama dan separuh yang kedua inilah di tengah malam itu. Nah, Rasulullah SAW bangun biasanya di tengah malam, ya, antara separuh pertama dan separuh yang kedua, atau ya, sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangun. Fajalasa. Maka beliau kemudian duduk ketika bangun itu. Yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Maka kemudian beliau mengusap sisa-sisa tidur itu yang ada di wajahnya dengan tangan beliau. Mengusap, ya, mengusap sisa-sisa tidur yang ada di wajahnya itu diusap dengan apa namanya? Dengan tangannya. Summa qara'al ashral ayat al-khawatima min surati Al-Imran. Dan kemudian beliau membaca 10 ayat penutup surat Al-Imran. Secara khusus diterangkan oleh para ulama dimulai dari ayat inna fi ikhtilafil laili wan nahar, ya, dan sampai akhir. Itu selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna, ya, sebagai penyempurna beliau menghapus sisa tidur yang ada di wajahnya. Setelah diusap dengan tangan, maka beliau membaca 10 ayat akhir surat Al-Imran ini. Baru setelah itu summa tawadda'a. Beliau berwudu. Fa ahsana wudu'ahu, dan kemudian beliau menyempurnakan wudunya. Summa qama yusalli. Baru setelah itu beliau berdiri untuk melaksanakan salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas sekali di sini ada pengusapan wajah dengan tangan untuk upaya menghilangkan apa namanya tadi sisa tidurnya, dan kemudian tadi, ya, kalau kita merujuk kepada hadis yang sebelumnya ada zikir tadi itu 2 zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan zikir yang kedua adalah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, atau zikir yang keduanya adalah dimulai dari kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang lain tadi, yaitu minta ampunan atau meminta yang lain. Baru setelah itu wudu dan kemudian salat. Di sini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini ditambahkan ada pembacaan 10 ayat akhir surat Al-Imran. Inilah sebuah syariat yang luar biasa. Orang melihat bangun dan tidur sebagai kebiasaan. Dalam agama kita, tidur, bangun ternyata ada tata cara, ada protokolernya, ada aturannya, dari mana dimulai dan di mana diakhiri, ya, kegiatan ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kegiatan rutinitas harian itu diubah menjadi sebuah ibadah yang produktif, menghasilkan kebaikan dan perubahan, insya Allah. Kita lanjutkan kepada riwayat yang berikutnya. Ya, masih bagian ketika bangun, ya, poin yang kedua. Ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha qala. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, beliau membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji, ya, milik Allah yang telah menghidupkan kita
setelah mematikan kita dan kepadanya kita akan dikembalikan. Subhanallah. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, rangkaian kebaikan yang luar biasa untuk diraih oleh seorang Muslim. Di sini kita paham bahwa seorang Muslim itu kesadarannya terus dibangun terkait dengan capaian kebaikan yang harus diwujudkan. Begitu banyak kebaikan yang bisa diwujudkan bahkan melalui kegiatan yang sifatnya harian yang seperti ini. Dan itu melalui ilmu, melalui doa, melalui keyakinan yang sangat luar biasa. Ya, lanjut masih dengan riwayat yang berikutnya. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Ini bagian dari menghapus ngantuk dan tidur tadi itu, bahwa beliau diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bahwa Rasulullah ketika bangun di waktu malam yashusu fahu bisiwak, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Ya, ada satu kayu yang disebut siwak yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membersihkan mulutnya, baik ketika mau wudu maupun ketika mau sholat. Ya, ada sunnah bersiwak sebelum wudu dan ada sunnah bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersiwak hampir setiap saat, kapanpun, dimanapun, selalu menggunakan siwak. Ya, untuk kebersihan, kebersihan mulut, karena ini beliau senantiasa berzikir, selalu berdoa, selalu dekat dengan para malaikat yang merespon juga dan membantu doa-doanya Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkepentingan untuk senantiasa menggunakan siwak. Dan ini yang dikeluhkan oleh para ulama, bahwa tentang siwak itu berpuluh-puluh hadis sahih tentangnya, tetapi sunnah ini ditinggalkan oleh umumnya umat Islam. Ya, ditinggalkan oleh umumnya umat Islam. Ya, mungkin karena faktor diantaranya ada kesulitan mendapatkan kayu siwak tersebut, atau merasa sudah ada pengganti berupa sikat gigi juga dengan pasta giginya. Tetapi bagi seorang mukmin seharusnya kita terus mengupayakan agar sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu hidup. Ya. Maka saya berharap pada saatnya, sebagaimana hal-hal yang dulu sulit kita dapatkan, mencarkan air zam-zam, tetapi karena kesadaran tinggi di kalangan umat, maka bisa tersedia. Hal yang sama kurma, dulu di daerah yang memang tidak ada pohon kurma, kesulitan mendapatkannya. Tetapi karena kesadaran bersama, kita bisa mendapatkan produk itu lebih mudah. Ya, saya berharap ada tersedia di kalangan kaum muslimin siwak ini, sehingga sunnah Nabi Muhammad SAW ini bisa hidup. Bahkan ada sebuah kisah, sebuah peperangan secara hitung-hitungan fisik, hitung-hitungan materi, umat Islam akan terkalahkan. Ya, karena jumlah mereka yang sedikit, tetapi sang pemimpin perang pada waktu itu dari kalangan kaum muslimin mengajak umat Islam agar menghidupkan siwak. Maka kemudian mereka mendapatkan pohon siwak ada di lokasi, dan mereka kemudian memotong-motong pohon siwak itu dan membagikannya di kalangan kaum muslimin. Maka semua pasukan Islam pada waktu itu, mereka menggerak-gerakkan kayu siwak di mulut mereka. Ternyata fenomena ini dilihat oleh musuhnya di seberang sana, dan mereka menafsirkan nampaknya kaum muslimin sedang mengasah gigi mereka untuk memakan mereka semuanya, dan akhirnya mereka menyatakan kalah. Ya, belum sampai terjadi perang, mereka mengalami mengumumkan lempar handuk, gara-gara satu sunnah dihidupkan, yaitu siwak. Subhanallah, sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Ya, berikutnya masih terkait dengan poin yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marrat, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, jika seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, hendaklah dia melakukan istinsar 3 kali.
yaitu mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Tentunya memasukkan terlebih dahulu istinsyak dan istinsar. Kenapa melakukan itu? Karena setan pada saat orang itu tidur malam, setan ikut mabit. Setan ikut tidur di lubang hidung seseorang. Karena itulah ketika dia mau diusir, maka diusirnya dengan cara istinsyak tadi itu dan kemudian dikeluarkan. Namanya istinsyak. Dan ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dilakukan 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Berikutnya, teman-teman pemuda bintang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagian ketiga dari adab-adab pelaksanaan Qiyamul Lail, yaitu membuka Qiyamul Lail dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, berapapun nanti jumlah rakaatnya, tentunya ada sunnah, ada yang panjang. Maka membukanya dengan 2 rakaat yang ringan, artinya membaca surat yang pendek atau ayat-ayat yang tidak terlalu banyak, ya, sehingga dia bisa dikategorikan sebagai pendek. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili liyusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain." Rawahu Muslim. Adalah Rasulullah SAW, kata Aisyah, apabila beliau bangun di waktu malam hendak melaksanakan salat dan kemudian melaksanakan salat, maka beliau memulai salatnya itu dengan melaksanakan salat 2 rakaat khafif. Ya, rakataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, yang pendek sebagai pembukanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat berikutnya ya, masih terkait dengan poin yang ketiga, yaitu 2 rakaat ringan. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Kata Rasulullah, jika kalian salat qiyamul lail, maka mulailah dengan salat 2 rakaat yang ringan atau pendek. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bentuknya perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya riwayat berikutnya masih terkait dengan poin yang ketiga, Zaid bin Khalid Al-Juhani mengatakan, ya, la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailata fa shalla rak'atain. Ya, kata beliau, aku pernah memperhatikan salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka beliau pun melaksanakan 2 rakaat ringan. Setelah itu baru kemudian melakukan 2 rakaat yang panjang-panjang. Ya, ini rakaat terpanjang, itu di 2 rakaat setelah yang ringan. Kemudian beliau lakukan salat 2 rakaat yang lebih ringan dari sebelumnya, yang panjang tadi itu. Kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat lagi yang lebih ringan lagi dari yang ketiga tadi. Ya, dari sebelumnya beliau pun melakukan salat 2 rakaat yang lebih ringan lagi, jadi ke belakang semakin ringan dari sebelumnya. Kemudian beliau lakukan salat 2 rakaat yang lagi lebih ringan lagi dari sebelumnya. Baru terakhir kemudian menutup dengan 1 rakaat witir, dan inilah totalnya ada 13 rakaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini angka terbesar yang diriwayatkan oleh Nabi adalah 13 rakaat. 2 rakaat ringan, selanjutnya 2 rakaat yang panjang-panjang, dan sisanya 2 rakaat salam dengan lebih ringan lagi, dan diakhiri dengan 1 rakaat witirnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya adab yang keempat. Dianjurkan salat tahajud dikerjakan di rumah. Ya, dianjurkan salat tahajud dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Ya, di rumahnya. Ya, atau jika ada musala rumah. Ya, musala rumah. Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bis salati fi buyutikum." Ya, adalah keharusan bagi kalian melaksanakan salat di rumah-rumah kalian sendiri. Fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat seseorang itu adalah salat yang dikerjakan di rumahnya.
illa salatal maktubata, kecuali untuk salat yang wajib. Maka utamanya dikerjakan secara berjamaah di masjid bersama orang lain di sana, ya, bersama masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi untuk salat yang sunnah, terutama dan apalagi salat malam, ini jauh lebih afdal, lebih utamanya adalah dikerjakan di rumah-rumah masing-masing. Ya, rumah yang dinawaitukan menjadi sumber cahaya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Rumah yang diharapkan menjadi titik perbaikan ke seluruh penjuru dunia. Rumah yang diharapkan melahirkan, ya, pengusaha-pengusaha besar yang jujur lagi amanah, ya, menjadikan usaha mereka, bisnis mereka, dagang besar mereka di tingkat dunia untuk ibadah kepada Allah, untuk menolong agama Allah, dan untuk memberi manfaat yang seluas-luasnya. Dan rumah yang dinawaitukan melahirkan ulama-ulama besar. Dan rumah yang diharapkan produktif melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik umat, termasuk para presiden. Rumah yang diharapkan seperti itu harus mendapatkan jatah salat yang banyak. Harus mendapatkan jatah salat yang banyak. Salat sunnah dikerjakan di rumah. Itu artinya banyak sekali nanti ayat-ayat Allah yang akan terbaca di dalam rumah kita, karena ayat-ayat itu kita baca di dalam salat. Ya. Ada yang 10 ayat per malam, ada yang 100 ayat per malam, dan bahkan ada 1000, ya, ayat per malam. Inilah yang akan membuat insya Allah rumah itu luar biasa. Pada masanya Nabi Nuh alaihissalam, beliau punya idealisme yang luar biasa tentang rumah beliau. Beliau berdoa dan memohon kepada Allah, siapapun datang ke rumah beliau dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, berapapun dosa yang dia bawa ketika datang ke rumah itu, didoakan oleh Nabi Nuh agar mereka keluar rumah sudah bersih dan diampuni semua dosanya. Maka dimungkinkan setiap dari kita menginginkan keunggulan apa terkait dengan rumah kita, dan orang-orang yang datang ke rumah kita dengan niat yang baik dan dengan cara yang baik saja. Ya, inilah cara Islam yang luar biasa, bagaimana kita cemburu dengan rumah kita, mengupayakan rumah kita adalah sumber kebaikan, pusat kebaikan, maka haruslah dia mendapatkan jatah salat yang banyak, yaitu salat sunnah. Riwayat berikutnya kita lihat, Nabi bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa maktubata." Salatlah wahai umat manusia di rumah-rumah kalian sendiri. Dan sesungguhnya seafdal-afdalnya salat, utama-utamanya salat adalah salat seseorang di rumahnya sendiri, kecuali salat fardu, maka utamanya ada di masjid. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, berikan jatah salat pada rumah kalian dan jangan menjadikan rumah kalian sebagai pekuburan. Ya, jangan menjadikan rumah kalian sebagai pekuburan. Ya, kita masuk kepada poin yang kelima, item yang kelima dari adab-adab pelaksanaan qiyamul lail, yaitu dikerjakan secara terus-menerus, dawam, istiqamah, istimrar. Ya, sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, qiyamul lail itu bukan sesekali. Qiyamul lail itu dikerjakan secara terus-menerus. Dan ini ajaran agama. Ini pun logika akal sehat. Siapapun ketika tahu sebuah amalan itu produktif melahirkan kebaikan, melahirkan solusi-solusi dan besar solusi yang kebaikannya, bagi diri sendiri maupun orang lain, dipastikan dia ingin amalan itu berlanjut. Bukan sesekali ada amalan yang menghasilkan sesuatu yang baik, yang besar, atau menghasilkan solusi. Orang tetap dia pastikan menginginkan terus-menerus. Itulah yang kita dapatkan ketika seorang pedagang dan dari dagangnya mendapatkan untung, ketika dia dagang di pasar, maka walaupun tidak ada yang mengabsen, dia akan datang lagi, jualan lagi. Itu karena apa? Karena dipandu oleh kemanfaatan yang dia dapatkan. Nah, begitu pula orang memandang tentang qiyamul lail ini. Bukan sebagai sebuah pembebanan, tetapi ini adalah
solusi-solusi terbaik, di mana orang tidak boleh mengharapkan kebaikan dari orang lain. Karena seberapa baik orang lain, terbatas kebaikannya. Dan kebaikan mereka bukan kebaikan asli. Itu kebaikan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika orang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan besar dan permanen, haruslah mengupayakannya langsung dari Allah. Dan Qiyamul Lail adalah solusi yang luar biasa, sebagaimana dia diwajibkan di awal kenabian bagi para sahabat atau kaum muslimin, dan diwajibkan atas Nabi karena dia menghadapi persoalan di zamannya. Dan Qiyamul Lail adalah solusi, sumber solusi, sarana solusi, saluran solusi-solusi bagi persoalan-persoalan besar umat manusia. Nah, kalau ya Qiyamul Lail posisinya seperti itu, maka disunnahkan menekuni Qiyamul Lail dengan jumlah rakaat dan bacaan ayat tertentu. Disesuaikan dengan saat, apakah dia mukim atau musafir. Disesuaikan apakah dia sehat, bugar, ya kuat, atau sedang sakit. Ya, dan jika ya kosong, artinya karena tertidur tadi itu, karena faktor sakit atau karena faktor kelelahan, uzur, maka diganti di waktu duha. Ya, ada sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, jika sampai satu malam tanpa Qiyamul Lail, maka disunahkan untuk menggantinya pada waktu duha. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla." Wahai manusia, ambillah, ya, lakukan amal-amal perbuatan sesuai dengan yang mampu kalian lakukan. Ya, sesungguhnya Allah tidak bosan dari amal-amal itu hingga kalian sendiri yang bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa in qalla, dan sebaik-baik amalan, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Teman-teman pemuda bintang dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya tidak cukup waktunya untuk bisa selesai sampai poin yang ke-6. Kita baru mendapatkan riwayat yang pertama terkait dengan poin yang kelima. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga dimudahkan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah niat baik ini. Kita memahami tentang syariat Qiyamul Lail ini, ya, kita mampu melaksanakan dengan pertolongan Allah dan mampu mendakwakan kembali kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.